Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-21 dengan subtema geopolitik Indonesia. Secara etimologis, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, artinya kesatuan masyarakat dengan urusan masing-masing yang berdiri sendiri. Jadi geopolitik dapat diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa yang setiap kebijakan negaranya dikaitkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan bumi atau geografi atau juga wilayahnya. Istilah geopolitik telah disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Antara lain mengatakan sebagai berikut: orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tempat itu tanah air. Pada peta dapat ditunjukkan suatu kesatuan, gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua yang besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Maka manakala yang dinamakan tanah tumpah darah kita adalah tanah air Indonesia, menurut geopolitik maka Indonesia lah tanah air kita. Demikian Bung Karno. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ternyata pengertian wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan antara darat dan laut yang menjadi istilah tanah air waktu itu belum atau tidak diakui oleh negara-negara lain. Terlihat kapal dagang dan kapal militer hilir mudik di perairan wilayah Indonesia dengan bebas karena mereka menganggap laut adalah milik internasional. Pendapat ini didukung oleh hukum laut yang dikeluarkan oleh Belanda tahun 1939 yang dikenal dengan nama Territoriale Zee en Maritime Kringordonnantie atau disingkat dengan TZMKO, yang menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Hindia Belanda waktu itu hanya sejauh 3 mil dari pantai pada setiap pulau. Artinya antar pulau itu ada laut bebas yang diistilahkan dengan laut internasional. Untuk menegakkan kedaulatan NKRI atas wilayah tanah air sebagai satu kesatuan, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang isinya adalah menyatakan bahwa wilayah Indonesia merdeka itu adalah 12 mil dari pantai setiap pulau yang dihubungkan dari pulau-pulau terluar. Artinya menjadi satu rantai yang bersambung di luar wilayah, ya, sebagai perbatasan dengan negara-negara lain yang dikenal dengan teori point to point teori. Kebijakan ini mulai diperjuangkan dalam forum dunia melalui PBB yang kita kenal dengan istilah UNCLOS, ya, atau United Nations Conference on the Law of the Sea sejak tahun 1958. Kemudian secara konstitusional pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan ataupun undang-undang, antara lain misalnya Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang perairan. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 73 tentang landas kontinental dan sebagainya. Untuk mendukung kebijakan tentang wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah, mulai dirancang konsep Wawasan Nusantara oleh Lemhanas tahun 60-an. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, ya, wawas, yaitu cara pandang atau cara melihat dengan indrawi, ya. Dan Nusantara artinya adalah Indonesia.
Konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi sangat jelas bahwa konsep wawasan Nusantara bertujuan untuk menyatukan cara pandang bangsa Indonesia terhadap NKRI untuk diperjuangkan dalam forum internasional. Perjuangan legitimasi dunia atas wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah melalui sidang UNCLOS tahun 1958 hingga mencapai legitimasi pada sidang UNCLOS yang keempat tahun 1982. Bahkan pada saat itu Indonesia diberi hak eksplorasi laut yang dikenal dengan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif, dengan luas tambahan 200 mil laut dari batas teritorial NKRI. Salah satu tokoh yang terkenal ya dalam perjuangan ini adalah Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja. Setelah berjuang dalam forum dunia selama 24 tahun, sesungguhnya generasi penerus saat ini sudah menerima wilayah Nusantara secara utuh yang sudah mendapat legitimasi dunia sebagai warisan hasil perjuangan dalam waktu panjang dan sudah final. Wilayah Nusantara yang berada dalam posisi silang Asia dan dikelilingi oleh 12 negara, termasuk sebuah negara yang sangat luas di dunia, yaitu mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, mencakup daratan dan lautan dengan lebih dari 17.000 pulau. Panjang pantai mencapai lebih dari 81.000 km, termasuk nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Kemudian di dalamnya terdapat sumber daya alam berupa tanaman yang subur ya. Kemudian juga bahan tambang yang sangat berharga bagi dunia. Kemudian ada penduduk yang jumlahnya tidak kecil, menempati posisi nomor 4 terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Satu hal yang sangat mendukung terhadap posisi geografis Indonesia adalah iklim tropika yang sangat mendukung terhadap perkembangan pertumbuhan daripada tanaman-tanaman yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Dari potensi dan posisi yang kita miliki, sesungguhnya bangsa Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencapai gemilang. Dan tentu dengan hal ini sangat optimis Indonesia Emas dapat terwujud. Namun di balik posisi geografis Indonesia yang strategis dengan segala potensi sumber daya yang ada dalamnya, telah menjadi rebutan bagi negara-negara lain sejak lama. Bahkan kita mengalami kolonialisme ya, dijajah ratusan tahun. Pada era modern sekarang ini, terlihat posisi Indonesia semakin menarik dan penting bagi negara-negara besar. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya lalu lintas dagang atau kegiatan perdagangan dan juga aktivitas militer di wilayah Indonesia dan sekitarnya, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Demikian beberapa tambang dari Indonesia semakin diminati oleh negara-negara besar. Dan kita lihat juga produk asing ya semakin membanjiri pasar dalam negeri. Artinya negara-negara lain, negara-negara yang sudah maju semakin memberi perhatian yang besar terhadap Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa, perlu kita pahami secara menyeluruh faktor-faktor pelancar pembangunan dan juga faktor-faktor penghambat pembangunan, sehingga apa yang kita harapkan bisa lebih cepat tercapai. Faktor-faktor itu tentu mencakup berbagai aspek yang terkait dengan alam, terkait dengan sosial, termasuk sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan juga kepentingan negara besar.
Sesungguhnya untuk ini kita sudah mempunyai konsep ketahanan nasional yang kita sebut juga sebagai konsep strategi politik Indonesia. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang konsepsi wawasan Nusantara. Dan kita akan ketemu lagi dalam bagian berikut dengan mendalami konsepsi ketahanan nasional. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi generasi penerus, generasi milenial, untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.